Ahmad Tohari adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang kiai atau pegawai KUA dan ibunya adalah pedagang kain. Ahmad Tohari menikah pada tahun 1970 dengan Siti Syamsiah. Dari perkawinannya itu, ia dikaruniai 5 orang anak. Ahmad Tohari mengantongi ijazah SMA Negeri 2 Purwokerto. Kemudian, ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto pada tahun 1974 sampai 1975. Selanjutnya, ia pindah ke Fakultas Sosial Politik pada tahun 1975 sampai 1976. Juga hanya dijalaninya selama 1 tahun. Lalu pindah ke Fakultas Kedokteran IARSI Jakarta pada tahun 1967 sampai 1970, tetapi tidak tamat. Akhirnya, ia memilih tetap tinggal di desanya, Tinggarjaya, mengasuh pondok pesantren NU Al-Falah. Ahmad Tohari pernah bekerja di BNI pada tahun 1946 sebagai tenaga honorer yang mengurusi majalah perbankan pada tahun 1966 sampai 1967. Dia juga bekerja di majalah Keluarga pada tahun 1979 sampai 1981 dan menjadi redaktur pada Harian Merdeka, majalah Amanah dan majalah Kartini. Karya-karyanya mulai dipublikasikan pada tahun 1970. Sebenarnya saat masih belajar di SMA, ia telah menulis, tetapi tulisannya hanya disimpan di laci meja belajarnya. Selepas SMA, barulah ia mengirimkan karyanya itu ke berbagai media massa, antara lain ke Kompas. Proses kreatif karya Ahmad Tohari tidak terlepas dari respon terhadap peristiwa besar tahun 1965. Ia mengatakan saat itu suasananya sangat dahsyat, banyak pembunuhan, penculikan, kekerasan, dan tidak sedikit rumah-rumah dibakar. Semua orang pada saat itu tahu apa yang terjadi, tapi semuanya seakan hanya bisa diam. Ia mengaku saat itu masih anak SMA kelas 2 dan belum berani untuk mengungkap masalah yang terjadi di negerinya. Tapi dalam benaknya ada sebuah keyakinan bahwa jika penulis tidak ada yang berani menulis kejadian ini, maka semua penulis berada dalam dosa besar. Menurutnya, kalau bukan dirinya, lalu siapa lagi yang akan menulis? Dari situ, ia mulai bertekad untuk menulis dengan modal nekat. Aku ingin memberitahu kalian beberapa fakta mengenai Ahmad Tohari nih. Ternyata, beliau tidak pernah menyangka loh dirinya dapat menjadi seorang pengarang. Ketika di SMA, ia mengambil jurusan ilmu pasti dan alam. Dan setelah lulus SMA, ia masuk ke dalam Fakultas Kedokteran. Namun, karena masalah biaya, ia terpaksa untuk memberhentikan kuliahnya. Maka dari itu, beliau tidak pernah membayangkan bahwa dirinya menjadi seorang pengarang sekarang. Fakta yang kedua, Ahmad Tohari memiliki hobi membaca sejak kecil. Bahkan, dirinya sudah menamatkan komik Mahabharata, karya R.A. Kosasi sebanyak 48 jilid, dan komik Ramayana sebanyak 19 jilid, ketika beliau masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan ketika SMP, beliau telah membaca semua novel klasik Indonesia dan beberapa karya terjemahan.
Fakta yang ketiga adalah menulis puisi membuatnya trauma. Ketika duduk di kelas 2 SMP, Ahmad Tohari pernah mendapatkan pengalaman traumatis ketika mencoba menulis puisi. Saat itu gurunya meminta dia dan teman-temannya mengisi majalah dinding sekolah. Dia pun menulis puisi dan dipajang di mading tersebut. Hasilnya, seorang teman yang membaca puisi tersebut mengatakan bahwa Ahmad Tohari adalah seorang plagiat. Puisinya sama seperti puisi yang temannya baca di sebuah buku. Tentu saja Ahmad Tohari kaget bukan main, sebab dia memang tidak melakukan tindakan plagiarisme. Fakta yang keempat, gemar menulis surat cinta. Ketika duduk di bangku SMA, Ahmad Tohari cukup intens menulis surat untuk dikirim kepada teman perempuannya. Dari pengalaman menulis surat itu, dia telah belajar bagaimana cara mengungkapkan perasaan dan gagasan ke dalam sebuah tulisan. Dan ini adalah fakta terakhir mengenai Ahmad Tohari. Ternyata Ahmad Tohari suka mengoreksi dan menulis ulang semua tulisannya menggunakan mesin tik miliknya loh. Menurut Ahmad Tohari, ia memiliki kepuasan tersendiri setelah mengoreksi tulisannya karena ia dapat mengubah kata-kata menjadi lebih tepat dan membuat kalimat yang lebih indah. Oke, sebentar. Terakhir deh, karena setelah ini akan ada kritik mengenai Ahmad Tohari. Ahmad Tohari adalah pengarang yang sangat menghargai pengarang lainnya. Karena menurutnya, pengarang yang baik adalah pengarang yang rela diisi oleh pengarang yang lebih dulu berhasil, serta tidak pernah bosan untuk membaca banyak hal. Ahmad Tohari telah membuktikan bagaimana suasana politik Indonesia yang mana digambarkannya berbeda melalui ilmu sejarah. Sastra sebuah bangsa telah mengubah mentalnya ke arah yang lebih baik. Beliau berharap akan ada sastrawan muda yang berdiri pada posisi hati nurani kehidupan. Ia selalu berusaha untuk berkarya melalui karya sastra. Selain itu, dirinya selalu memberikan motivasi kepada penulis muda. Pesan beliau adalah, usia muda merupakan waktu yang tepat untuk pengembangan diri seperti banyak bertanya, membaca, berdiskusi, serta tetap rendah hati. Jangan pernah merasa menjadi pengarang yang hebat.